Di saat masyarakat sudah mulai jujur untuk tidak menerima BBM subsidi dan beralih ke non-subsidi, malah ditipu oleh oknum-oknum PT Pertamina Patraniaga dengan menyediakan BBM yang sebenarnya subsidi. Dan uang subsidi dari masyarakat masuk ke kantong oknum-oknum tersebut. Hadir. Sebenarnya kronologi dari kasus mega korupsi ini seperti apa? Semakin kita tahu, semakin kita kritis dan mengawasi pejabat-pejabat negara. Jadi simak video ini sampai selesai. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel Kumas Nazik. Aku geram banget, kalian juga pasti geram. Akhir-akhir ini kita digemparkan dengan berita kasus mega korupsi PT Pertamina yang merugikan negara hampir 200 triliun dalam kurun waktu 2018 hingga 2023. Ada juga sumber yang menyebutkan kalau nilai ini adalah nilai tiap tahunnya. Jadi kerugian negara dalam waktu 5 tahun adalah 900 triliun. Namun kita belum tahu nilai yang pasti seperti apa karena masih diproses oleh Kejaksaan Agung. Yang jelas, nama 7 tersangka sudah ditetapkan. Antara lain adalah Direktur dari PT Pertamina Patraniaga, yaitu Rifa Siahaan, Direktur PT Kilang Pertamina Internasional, yaitu Sony Dinar, kemudian Direktur PT Pertamina International Shipping, yaitu Yoki Firnandi, kemudian Vice President dari Feedstock Kilang Pertamina Internasional, yaitu Agus Purwono, dan broker-broker yang bekerjasama dengan mereka, yaitu PT Navigator Katulistiwa, direkturnya yaitu Keri Adrianto, kemudian komisaris dari PT Jenggala Maritim, yaitu Dimas Wirhas, dan komisaris dari PT Orbit Terminal Merak, yaitu Gading Ramadan. Mereka semua bekerjasama dan berkoordinasi untuk melakukan mega korupsi bahan bakar minyak ini. Nah, sebenarnya kronologi atau cara bermain mereka itu seperti apa supaya kita tahu dan supaya kita semakin kritis, karena fungsi dari masyarakat adalah memegang kedaulatan Indonesia. Semakin kita tahu, semakin kita kritis untuk mengawasi pejabat negara. Jadi simak video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya mereka juga sama-sama tahu. Nah, kasus ini bermula pada tahun 2018 di mana pemerintah menginstruksikan melalui undang-undang kepada Pertamina untuk bisa menyerap produksi minyak dalam negeri untuk diolah menjadi bahan bakar minyak secara optimal. Secara optimal artinya seluruh sumber daya alam Indonesia yang terkandung di dalamnya yang merupakan minyak itu harus bisa diolah menjadi BBM supaya mengurangi ketergantungan impor dari luar negeri. Tapi yang terjadi adalah PT Pertamina Patraniaga, Kilang Pertamina Internasional, Pertamina International Shipping, dan para broker-broker atau kontraktor ini bekerja sama untuk seolah-olah produksi minyak dalam negeri tidak mencukupi untuk kebutuhan bahan bakar dalam negeri. Dengan cara PT Pertamina Patraniaga bersama Kilang Minyak Indonesia mengkondisikan kilang minyak produksinya setiap tahun menurun, seolah-olah tidak ada minyak dari Indonesia yang bisa diterima oleh PT Pertamina. Setiap ada broker yang mau memberikan minyak kepada PT Pertamina atau industri dalam negeri yang ingin memberikan minyak kepada PT Pertamina menolak karena kualitasnya tidak sesuai, kurang jernih atau kurang bagus kualitasnya, sehingga tidak layak untuk produksi bahan bakar minyak. Begitu alasannya sehingga produksi kilang minyak Indonesia menjadi berkurang dan terus menurun, sehingga perlu dilakukan yang namanya impor. Dengan alasan tersebut, impor disetujui oleh pemerintah. Impor ini dikoordinasikan dengan berbagai macam broker termasuk PT Internasional Pertamina Shipping dengan cara melakukan impor minyak mentah dari luar negeri. Kerugian negara juga sangat fantastis, yaitu senilai 35 triliun dari tidak menerima minyak dari dalam negeri, namun harus mengimpornya. Kemudian oleh mereka, harga minyak impor tersebut masih dimarap lagi sebesar 11% sampai 15% untuk seolah-olah harga minyak dari luar negeri ini mahal sehingga pemerintah harus membayarnya. Nilai kerugian negara gara-gara markup ini adalah 11,7 triliun rupiah. Belum lagi mereka juga melakukan penyesuaian harga kepada masyarakat dengan menetapkan harga untuk BBM yang dibeli oleh masyarakat, sehingga pemerintah terpaksa harus melakukan subsidi kepada Pertamina supaya masyarakat bisa membeli dengan harga yang rendah. Subsidi ini membuat pemerintah rugi atau kita semua masyarakat rugi karena APBN harus menyetor kepada Pertamina sebesar 147 triliun. Uang subsidi ini tentu masuk ke kantong Pertamina atau kepada oknum-oknum tersebut. Wah, banyak sekali ya. Dan kemudian karena alasan mereka produksi minyak dalam negeri tidak mencukupi sehingga harus melakukan impor, maka mereka melaksanakan impor dengan uang negara masih dimarkup lagi pula.
harganya sebesar 15% untuk kebutuhan mereka sendiri. Dengan demikian, impor minyak dari luar negeri sangat-sangat besar, sehingga ada penyesuaian harga dalam 5 tahun ke belakang tentang harga bahan bakar minyak. Penyesuaian ini tergantung pada harga minyak dari luar negeri, karena harga minyak luar negeri selalu naik, maka harga BBM di Indonesia juga ikut naik, dan ini juga dipengaruhi oleh markup harga yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut. Kemudian ketika minyak mentah dari luar negeri datang ke kilang minyak Indonesia, ternyata yang datang itu bukan sesuai dengan kualitasnya. RON 92 yang datang hanya RON 90, atau Pertamax yang datang hanyalah Pertalite. Kemudian oleh oknum tersebut, oleh oknum PT Pertamina Patraniaga, PT Kilang Minyak Indonesia, dan International Shipping, kemudian mengolah minyak mentah tersebut RON 90 untuk bisa dijadikan RON 92 dan di blending atau di blender di Kilang Minyak Indonesia. Kemudian dari Kilang Minyak Indonesia tersebut didistribusikan ke setiap SPBU dengan kualitas RON 92 atau Pertamax, padahal yang diimpor adalah Pertalite. Maka di sini ada selisih harga lagi yang diterima oleh mereka. Jadi kasus mega korupsi ini sebenarnya nilainya lebih daripada itu. Kenapa mereka melakukan markup harga ini? Karena mereka harus memberikan keuntungan kepada broker-broker yang sudah ditunjuk, yaitu PT Navigator Katulistiwa, Jenggala Maritim, dan Terminal Merak yang menerima impor dari luar negeri tersebut. Jadi dari hulu sampai ke hilir dikondisikan dengan sangat baik sampai BBM tersebut sampai ke masyarakat lewat SPBU yang selama ini kita beli. Jadi RON 92 dari SPBU yang kita beli selama ini itu sebenarnya adalah RON 90 yang cuma dikasih warna yang berbeda saja. Jadi seolah-olah itu adalah BBM dengan kualitas yang lebih tinggi. Padahal kalau kita bandingkan dengan SPBU yang lain seperti Shell, kualitasnya jauh berbeda. Kita membayar lebih untuk kualitas yang sama, yaitu RON 90. Kronologi ini dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif sehingga 5 tahun berturut-turut dilakukan. Dan kita selama ini hanya mengetahui kenapa harga BBM kita naik karena dari luar negerinya naik, padahal dari Pertaminanya yang melakukan markup dan melakukan impor secara besar-besaran, padahal produksi minyak dalam negeri itu sebenarnya mencukupi. Nah, bagaimana masyarakat menyikapi kasus ini? Tentunya masyarakat geram, termasuk aku sendiri juga geram, kalian juga pasti geram, dan memboikot SPBU Pertamina dan banyak yang beralih ke Shell. Namun kita tidak bisa lepas dari SPBU Pertamina. Tentunya kita ada kebutuhan yang harus kita beli dari SPBU karena yang namanya bahan bakar minyak adalah kebutuhan dasar bagi masyarakat. Bukan hanya makanan, tapi bahan bakar minyak itu juga kebutuhan yang tiap hari dibeli oleh masyarakat. Jadi sangat dirasakan oleh masyarakat dampak daripada kasus mega korupsi ini, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat ke depannya. Tentunya kita semua semakin jengkel, semakin tidak percaya lagi karena kasus mega korupsi ini sangat berdampak kepada masyarakat yang selama ini merasa dicurangi, yang selama ini membayar lebih untuk produk yang sama. Kita mau beralih ke Shell pun semuanya tidak merata di Indonesia, jadi akan tetap bergantung kepada Pertamina. Kita hanya mendorong, kita harus selalu mengkritisi, kita juga harus selalu mengawasi. Semoga Pertamina bisa membenahi ini dan pemerintah juga serius untuk menangani ini sehingga kita bisa menerima bahan bakar minyak yang lebih murah ke depannya. Bisa disesuaikan lagi dan produksi minyak dalam Indonesia juga bisa dimanfaatkan lagi secara optimal sehingga harganya tidak terlampau mahal kembali seperti ini. Jika kita berkaca dari negara lain yang memproduksi minyak dalam negeri dalam jumlah yang besar seperti Brunei Darussalam, harga bahan bakar minyak RON 92 saja di sana harganya cuma Rp6.000. Bagaimana dengan RON 90? Tentunya bisa lebih murah daripada itu. Nah, Indonesia dengan produksi minyak yang besar juga dari sumber daya alam kita tentunya bisa menyesuaikan harga seperti negara-negara lain memproduksi minyak dalam negeri mereka. Yang terpenting kita tidak impor lagi, sehingga kita bisa memenuhi produksi minyak dalam negeri. Nah, kalau menurut kalian gimana? Kalau kalian setuju silahkan tinggalkan di kolom komentar dan like video ini. Kalau kalian tidak setuju, apa yang kurang dari video ini kalian sempurnakan di kolom komentar. Gue Mas Teguh Setiari, bye-bye.